Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau berkenan untuk terhubung bersama Mari di sini. Ini adalah updatean harian kehidupan love life-nya kamu bersama dengan si Dia ya. Namun seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarotnya, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan apa yang Mari sampaikan di sini, pembacaannya vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik, niatnya baca energi kamu, kebacanya energi dari seseorang yang sedang terkoneksi bersama dengan dirimu, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung saja kita mulai. Updatean energi antara kamu bersama dengan si Dia adalah Five of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Page of Pentacles dan kemudian di situ ada energi dari Devil ya. Namun dia puji Tuhan energinya di situ kebalik gitu. Nah, jadi kalau Mari lihat mungkin hubungan kalian ini sekarang tuh lebih banyak diamnya kah gitu ya, atau ya katakanlah kehilangan kehangatan di sana, tidak stabil, entah itu dalam sektor keuangan gitu ya, tetapi yang jelasnya hubungan ini nampaknya hubungan dua orang yang bisa jadi sekarang sama-sama gersang gitu ya, sama-sama gersang energinya di dalam hubungan ini gitu. Jadi manifestasi-manifestasi yang baik, yang bagus gitu ya dalam hubungan ini tuh ada, tetapi dia kayak cenderung sedikit. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini bisa diri sendiri ini aja ngerasa kacau gitu ya, ngerasa tidak stabil. Bagaimana mungkin bisa memberikan hal kestabilan, rasa tenang, rasa nyaman gitu ya, dan bahkan berkelimpahan atas cinta, bagaimana mungkin bisa diberikan dalam hubungan ini. Tetapi yang ianya gitu ya. Nah, kalian ini hanya sedang mengalami proses di situ. Karena ini Mari ngelihat kalian berdua itu berjalan gitu ya. Jadi dari situasi yang katakanlah di situ tidak nyaman, tidak enak gitu. Nah, tetapi energi ini berjalan gitu kan. Jadi di sini kepesimisan ada, tetapi rasa pesimis ini tuh masih dibayang-bayangi oleh keoptimisannya gitu ya, bahwa oh di depan sana tuh masih ada kemungkinan aku dan dia itu masih bisa kehidupan lebih baik gitu, atau mungkin tanpa dia aku akan punya kehidupan yang lebih baik gitu. Nah, jadi di sini kayak yang sedang keluar dari sebuah kegelapan yang sekarang memang lagi nyari-nyari nih, mana nih titik terangnya, kemana nih, atau apa yang harus aku lakukan agar kami itu, aku dan dia itu bisa punya kehidupan ya yang jauh lebih oke lagi di sana gitu. Jadi kayak lagi membebaskan diri dari belenggu neraka gitu ya. Nah, berproses dia untuk beberapa memang situasi yang seperti ini, dingin-dinginan seperti ini, itu sudah cukup lama, katakanlah hitungan bulan-bulanan, dan bahkan untuk yang beberapa nih ya lebih ekstrimnya, ini bahkan sudah tahun-tahunan nih, bisa ada di bawah satu atap yang sama, tapi seolah-olah seperti tidak ada lagi kehangatan di sana. Seperti hanya dua orang yang ya tadi Mari katakan kering, gersang di dalam sebuah relationship. Nah, kayak gitu ya, masalah demi masalah itu bertubi-tubi datang, atau belum lagi ini selesai, sudah datang masalah yang baru di depan sana. Nah, modelnya seperti itu. Jadi kayak yang semakin berjarak ya antara kamu dengan pasangannya kamu. Nah, itu bukan hanya untuk orang yang hubungannya telah bertahun-tahun, ini bisa hubungannya baru-baru aja. Seseorang merasa dicampakkan di sini gitu ya. Nah, namun ketika dicampakkan tentu saja di situ ada pedih, ada sakit hati di sana, ada apalah segala macam itu ya, yang ujar-ujar aku tidak bahagia. Nah, tetapi di sini sedang belajar untuk menerima gitu ya, sedang belajar tidak lagi untuk menolak, tidak lagi untuk membantah, tidak lagi untuk menyangkal, tetapi di situ menerima dan kemudian apa ya yang terbaik yang harus aku lakukan.
Walaupun tadi banyak mungkin yang masih bingung di sana, tapi setidaknya hari demi hari, katakan gitu ya, ini adalah semakin membaiknya di situ. Setidaknya membaiknya bukan dalam bentuk relationship, tapi membaik ini pribadi gitu ya, salah satu ya. Semoga itu adalah kamu dan juga diharapkan dia juga akan semakin membaik. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi banyak pelajaran kalau mari lihat ya, jika kamu jeli di sini melihat penderitaan itu sebagai pelajaran, dan mari lihat di sini ya banyak gitu, banyak petikan-petikan, banyak nanti yang kalian dapatkan untuk modal kalian bisa punya kehidupan yang lebih oke lagi, terutama dalam hal asmara lah, mari katakan. Oke, baik, sekarang mari akan tarik baris pertama. Sebenarnya baris pertama itu niatannya mari untuk menarik energi dari pasangannya kamu ya. Nah, tetapi dalam kehidupan nyata seperti tadi di pembukaan mari sampaikan bahwa bisa saja dalam kehidupan nyatanya itu adalah energi dari kamu ya, yang saat ini sedang menyaksikan video. Oke, baik, di situ ada Age of Pentacles, tapi dari reversal. Kemudian ada di situ Four of Pentacles, lagi-lagi reversal. Kemudian ada King of Pentacles, reversal lagi. Kemudian ada Four of Swords di sana. Dan kemudian ditutup oleh energi dari Two of Cup. Nah, ya seperti mari sampaikan ya, kok rasanya getaran asmara, getaran cinta ya. Di situ mulai dia meredup, mulai dia di situ padam. Pernah mengalami cinta, pernah jatuh cinta kepada dirimu, iya di situ ada. Tapi jangan-jangan memang hubungan kalian ini tidak semudah, tidak selempeng seperti film-film atau cerita-cerita di buku-buku novel tentang hubungan percintaan kayak gitu ya. Makanya kalau mari lihat pada titik yang sekarang ini, kok nampaknya mungkin ada kelelahan-kelelahan ya yang kalian alami dalam hubungan ini. Semakin lama semakin berjarak, semakin lama semakin menjauh. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin juga di sini dalam interaksi komunikasi itu nampaknya juga mengalami kendala-kendala di sana. Mungkin si dia ini lebih cenderung banyak diamnya, atau ketika dia ngomong sama kamu dia itu lebih mencoba untuk berhati-hati sekali. Nah, demikian ya. Memang mungkin orang ini tuh lagi-lagi beberapa ya itu nampaknya punya kendala dalam hal ekonomi, dan jangan-jangan itu cukup mempengaruhi hubungan kamu bersama dengan dia. Nampaknya seseorang ini tuh banyak keterbatasannya untuk sekarang ini. Memang mungkin beberapa itu nampaknya menghindari tanggung jawabnya dia, atau dia bukan menghindari tapi dia tidak bisa untuk berfungsi dan menggenapi tanggung jawabnya dia sebagai seorang pasangan ya. Jadi dia ada kondisi kelemahan di situ gitu ya. Nah, bahkan untuk beberapa yang tadinya dia ini bisa lumayan posesif sama kamu ya, orang ini bisa yang selama ini tuh ambisi untuk bisa bersama dengan kamu, memiliki kamu gitu ya, yang punya hasrat sangat-sangat besar sekali terhadap dirimu. Nah, tetapi itu mulai melandai dia gambaran dari seseorang ini, kekuatannya dia itu untuk bersama dengan kamu itu sangat-sangat lemah ya untuk sekarang. Dan bahkan barangkali saat sekarang ini dia mulai berpikir ya, apakah memang aku harus meninggalkan kamu? Nah, kayak gitu ya. Apakah aku harus pergi menjauh dari kamu? Nah, yang modelnya ke sana itu udah ada, dan bahkan ini dari secara tindakan juga ya, seperti mari katakan ya, barangkali dia tuh mulai menolak untuk berinteraksi dengan kamu. Beberapa dia merasa rendah percaya diri ketika dia dengan kamu gitu ya. Mungkin untuk kondisi sekarang ini kamu tuh kehidupannya lebih baik daripada dia gitu ya. Nah, jadi dia tuh kayak ngerasa kecil di hadapannya kamu, tapi mungkin dia tidak akan tunjukkan dengan terang-terangan sama kamu gitu ya. Ada gengsi di sana, ada ego yang harus diselamatkan di sana gitu. Tapi kalau mari lihat secara jiwa ya, ini orang tuh kayak aku tidak berdaya gitu ya. Nah, mungkin beberapa juga dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan gitu ya. Nah, jadi orang ini bisa ada guilty feelingnya, bisa ada rasa bersalahnya terhadap kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi
untuk menyelesaikan diri dia dalam hal guilty feeling itu rasa bersalah ya. Nah di situ kan juga cukup membutuhkan banyak energi ya, membebaskan dirinya dari kayak wah aku nih melakukan kekeliruan A, B, C, dan mungkin bukan hanya satu kekeliruan tetapi beberapa kekeliruan sekaligus gitu. Jadi yang kayak menerima aku pernah melakukan itu dan kemudian memaafkan diri gitu ya, itu kan bukan perkara yang gampang. Nah di sana ya, jadi mungkin dia sibuk asik di hal itu sehingga dia bisa abai sama kamu. Dan memang ya karena keabaiannya dia terhadap dirimu ini gitu. Nah jadi lama-lama memang akhirnya meredup gitu. Jadi maksudnya dia itu untuk sekarang ini dia akan mengambil banyak waktu hanya bersibuk ria kepada diri dia gitu ya. Makanya di situ semakin berjarak antara kamu dengan seseorang ini. Ada rasa tidak nyaman gitu ya, ada merasa tidak aman gitu. Ada merasa kayak mungkin kamu tuh tidak yang sibuk untuk mengganggu hidupnya dia ya, namun dia selalu bisa kayak ngerasa was-was banget gitu loh. Jadi adanya ketidakstabilan ya, dia lihat dari hubungan kalian, dia melihat adanya ketidakstabilan dari dirimu berinteraksi dengan dia sebagai pasangannya dia gitu ya. Mungkin di sini dia menganggap kamu terlalu arogan gitu ya, atau dia bisa juga menganggap kamu ini dingin kepada dia, kamu di situ semakin abai juga kepada dia gitu ya. Nah kamu juga kelihatan tidak mau untuk memperbaiki hubungan dengan dia. Nah itu menjadi sebuah pertimbangan tambahan ya bagi seseorang ini yang justru dia ngerasa dia harus semakin menjauh dari kamu. Jadi bisa statusnya itu masih ada sampai sekarang, namun status ini hanya sekedar status, tidak ada lakonnya gitu ya, tidak ada lakonnya dua orang yang sedang jatuh cinta, dua orang yang sedang merajut asa bersama gitu ya. Nah demikian ya. Nah memang kalau Mari tangkep ya, kamu tuh mungkin saat ini sedang asik dengan diri kamu sendiri, tapi bukan berarti bahwa kamu itu abai ya terhadap seseorang ini. Karena Mari lihat, terlepas dari bagaimana kondisi dan keadaan hubungan kalian, apakah masih terkoneksi atau sudah tidak lagi sama sekali, tapi Mari lihat bahwa kamu tuh acap kali ya, sering sekali itu masih memikirkan tentang seseorang ini. Mungkin pemikiran kamu itu nano-nano ya, sebentar kayak yang menilai dia secara negatif gitu ya. Kamu melihat kekurangan-kekurangan dia gitu. Jadi kamu bisa kayak nganggap dia ini tidak layak untuk menjadi pasangan kamu. Tapi sesekali ya menyelinap hasrat dan keinginan masih ingin bersama lagi dengan dia gitu. Karena kalau Mari bilang ini kelihatannya bisa aja kamu seperti sudah move on, tapi pada kenyataannya belum gitu lah ya. Nah, memang kamu di sini kondisinya tuh nggak terpuruk banget, karena kalau Mari lihat masih banyak hal-hal yang membuat kamu itu sibuk gitu ya. Banyak hal-hal yang membuat kamu itu juga nggak selalu memikirkan tentang dia, memikirkan tentang hubungan kalian ini, galau mulu tentang dia. Nggak juga gitu ya. Mungkin ya hanya sekedar beberes rumah atau hanya sekedar bikin kandang ayam gitu ya. Tapi setidaknya ada pengalihan-pengalihan kamu dari hubungan kamu bersama dengan seseorang ini gitu ya. Jadi kamu pun bukannya tidak memikirkan tentang seseorang ini, ada. Nah kadang-kadang beberapa di antara kalian masih mau itu ya berangan-angan gitu. Berangan-angan di sini yang tentang andaikan ya aku dan dia hari ini jalan-jalan ke mall gitu ya, atau andaikannya hari ini aku tuh liburan dengan dia ke Bali atau apalah gitu ya. Angan-angan manis, angan-angan indah apabila kamu dan dia itu bersama, katakan gitu ya. Nah, namun memang beberapa untuk kalian saat ini bisa jadi kamu lagi ada di banyak pilihan nih. Dan pilihan-pilihan ini tuh sama baiknya gitu ya menurut kamu. Atau mungkin ada datang tawaran
yang berkemungkinan membuat kamu bahagia gitu ya, bukan hanya bahagia sesaat tetapi bahagia selamanya gitu. Nah, jadi kok kayaknya kamu asik memilah-milah juga di sana gitu ya. Kalau aku menjalani ini jangan-jangan akan lebih bahagia. Kalau aku memilih jalan yang itu jangan-jangan akan bahagia. Nah, yang modelnya seperti itu gitu ya. Jadi kamu itu bukan hanya sibuk secara fisik tetapi juga sibuk dengan angan-angan kamu, sibuk dengan imajinasinya kamu gitu ya. Nah, dan bahkan mungkin ketika memikirkan dia, kamu apa dia juga memikirkan aku ya? Apa dia juga masih rindu sama aku? Apakah dia masih cari kabar tentang aku? Nah, yang modelnya seperti itu nampaknya ada di kamu gitu. Tapi sering sekali kamu tuh kayak yang tiba-tiba ya bisa meledak gitu. Bisa yang kayak benci banget sama dia. Bahkan untuk beberapa di antara kalian bisa yang dendam banget sama seseorang ini. Gitu loh ya, mungkin kamu menganggap dia adalah salah seorang yang menorehkan luka cukup dalam terhadap kamu gitu ya. Nah, apalagi jika misalnya ini hubungannya hubungan pernikahan nih ya. Nah, jadi kamu tuh masih agak sulit nih memaafkan seseorang ini gitu loh ya. Bahkan kalau bisa ada kamu tuh akan mencari celah bagaimana agar dia bisa merasakan pahitnya, pedihnya ya dirimu atas tindakannya dia kayak gitu. Nah, untuk beberapa mungkin tidak mencari celah, tidak mencari cara-cara secara fisik untuk menghajar dia tanda kutip ya, tetapi minimal wah semoga dia tuh hidupnya tidak lebih baik dari aku. Nah, ada kayak yang sekedar doa gitu ya, atau mungkin beberapa di sini sumpah serapah. Nah, yang modelnya kayak gitu. Jadi beberapa di antara kalian itu kayaknya ndak suka gitu ya, ndak suka sebenarnya akan kebebasan, tetapi sekaligus bisa mencintai kebebasan itu sendiri. Gitu loh. Jadi maksudnya mari kamu nggak suka akan kebebasan, maunya kamu tuh ya dia tetap jadi pasangannya kamu. Tapi satu sisi, wah iya ya jangan-jangan lebih enak yang seperti ini ya. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau gitu ya. Nggak ada seseorang yang menjudge aku, nggak ada seseorang yang harus aku minta permisiin kalau aku mau beraktivitas seperti ini, seperti itu. Nah, yang kakak gitu tuh bolak-balik datang di kamunya gitu ya. Nah, memang beberapa mungkin kalau dalam hubungan ini ternyata kamu adalah kunci dari hubungan ini, bagaimana laju hubungan ini ke depan. Nah, nampaknya kunci ini masih belum kamu manfaatkan karena kamu nggak tahu mau pakai kunci yang mana di sini. Jadi maksudnya mari gini, bisa jadi ya kamu masih belum mengambil keputusan apapun setidaknya untuk memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang ini gitu ya. Kamu masih menutup aksesnya kamu dengan dia. Gitu ya. Menutup akses di sini bukan dalam artian melulu di situ kamu ngeblokir dia gitu ya, kamu mengusir dia, nggak melulu seperti itu, tetapi membuka akses di sini jika dia mengajak kamu ngobrol, kamu di situ menolak gitu. Kamu di situ tidak mau banget gitu loh. Ya, kamu yang kayak culas sama dia. Halo, apa kabar? Katakanlah gitu dia ke kamu ya. Kamu yang ngapain chatting-chatting? Gitu lah. Padahal mungkin kamu tuh seneng tapi sekaligus gedek gitu ya. Ada gedeknya kamu sama seseorang ini. Nah, gitu. Atau jika kalian masih ada di bawah atap yang sama, kamu dingin banget sama dia. Kamu bisa ketika beradu mata dengan dia, langsung kamu tuh kayak beradu mata, nyemburin energi laser, nah gitu ya. Nah di situ ya, atau kamu tidak pedulian sama dia, nah gitu ya. Kamu gak mau ngasih perhatian sama dia ini. Nah, yang modelnya kayak gitu. Tapi beberapa diam-diam di belakangnya dia ya, secara diam-diam nih, kamu masih ada melakukan beberapa tindakan-tindakan yang itu bisa menyelamatkan kamu dan dia. Katakanlah misalnya begini ya, tindakan-tindakan yang menyelamatkan hubungan ini. Misalnya gini, jika kalian sedang punya kondisi goyang secara finansial. Nah, walaupun kamu seorang wanita, tapi kamu yang mengambil tanggung jawab itu. Nah, gitu ya. Kalau budayanya kita itu kan wanita ya ibu rumah tangga gitu kan. Ya ndak bekerja, budayanya kita ini, mari cerita budaya dasarnya kita gitu ya. Nah, walaupun ya kalau zaman sekarang itu wanita
ya bebas untuk mengekspresikan diri, bebas untuk mengaktualisasikan diri gitu. Tapi setidaknya apa-apa kebutuhan rumah tangga, katakanlah demikian, ini nampaknya kamu yang banyak handle gitu lah. Jadi itu kan juga masih menyelamatkan ya, masih menyelamatkan relationship ini. Coba kalau sudah kamu sama sekali tidak mau tahu juga dia sedang tidak berdaya dalam keuangan, dan kamu juga tidak mau tahu gitu. Kamu nggak mau masak gitu ya, kamu nggak mau cari uang dan kemudian masak, kamu nggak mau cari uang dan kemudian di situ titut token listrik. Nah, ini kan makin bikin keresahan ya dalam hubungan kalian. Tapi setidaknya jika kamu culas aja secara tindakan, tapi ketika dia lapar buka tudung saji, oh masih ada lauk, masih ada yang bisa ngenyangin perutnya dia gitu ya. Atau ketika anak ngoek-ngoek minta susu, atau saatnya untuk bayar SPP gitu ya kan. Kalau misalnya duitnya nggak ada tuh kan gawat nih ya, makin kacau nih ya. Nah tetapi di situ kamu yang handle, nah ini uang sekolah, nah kayak gitu ya. Jadi ada beberapa yang mungkin menjadi tanggung jawabnya dia, tapi di situ kamu turun tangan untuk menyelesaikan. Nah kayak kita, atau jika kamu pria ya kamu tetap bekerja seperti biasa gitu ya. Kamu masih tetap mungkin tidak menanggung jawabi kehidupan pribadinya dia, tetapi ini lebih general ya. Tadi kayak kata Mari itu masih ada lauk di atas meja gitu ya, masih ada beras yang bisa ditanam, katakanlah demikian. Jika hubungan kalian ini sudah ke status pernikahan gitu ya. Nah di sana, jadi itu yang menyelamatkan. Atau mungkin beberapa yang seperti ini, jika kondisinya masih pacaran gitu ya. Nah mungkin kamu tidak yang terlalu mau kayak ngerecokin hidupnya dia. Nah jadi itu kan bentuk-bentuk dari penyelamatan hubungan juga. Nah di sana ya. Jadi kalau Mari lihat, memang kondisi ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi keputusanmu untuk meninggalkan dia atau keputusanmu untuk kembali menata hubungan bersama dia, rasa-rasanya di situ masih keputusan 2 detik iya, 2 detik meninggalkan gitu ya. 2 detik ingin kembali, 2 detik ingin meninggalkan. Nah begitu aja untuk selama ini gitu ya, atau beberapa waktu belakangan ini. Nah di sana ya. Oke, mungkin itu ya, mungkin itu. Jadi kalau untuk berbicara tentang cinta gitu ya, saling menatap dalam kasih gitu, saling peduli dalam emosi gitu ya. Mari rasa saling kepedulian itu masih rendah gitu ya, masih sangat rendah untuk saat sekarang ini. Makanya Mari katakan ini bisa hubungannya agak padam kehangatannya, padam di situ getaran cintanya. Nah gitu ya. Oke, baik. Nah dia pun demikian ini ya, dia pun demikian. Maksudnya Mari dalam hal keputusan apakah dia mau memperbaiki hubungan ini dengan kamu, saya rasa itu masih dalam perenungan seseorang ini. Walaupun makin kesini dia kayak merasa bahwa dia telah kehilangan cinta gitu ya, cintanya itu tidak tumbuh terhadap kamu gitu lah. Nah di sana ya. Atau dia juga bisa kayak ngerasa, untuk apa aku menumbuhkan cintaku padamu di saat kamu juga nampaknya tidak lagi memiliki hasrat dan keinginan dengan aku. Nah gitu ya. Oke baik. Sekarang Mari akan tarik ini koin-koinnya. Jadi koin-koin ini untuk menunjukkan pembacaan ini Mari tujukan kepada siapa ya. Ini bisa inisialnya kamu, bisa juga inisial dari seseorang yang sedang terhubung dengan kamu, bisa zodiaknya kamu, atau juga bisa zodiak dari seseorang ini. Oke baik ya, kita awali dari inisial P. Pelangi, ada inisial W. Wajah, ada inisial R. Ramah, ramah, kamu agak kurang ramah dengan dia gitu ya. Nah kemudian ada inisial S. Sayang gitu. Jadi ekspresi sayang itu kayaknya ndak ada gitu loh. Kalaupun ada yang mau mengekspresikan sayang, mungkin itu adanya di kamu kita, walaupun tidak banyak tapi masih kayak sekali-sekali gitu ya. Nah di sana ada B. Budi, ada I. Isyana, kemudian ada X. X-Men, kemudian ada T. Tompi, kemudian ada L. Lingua, ada G.
gula, ada U, usaha, ada Q, Korea, ada J di sana, Justin, ada O, obor, ada C, cucu, ada E, enak. Kemudian ditutup oleh inisial D ya, 2. Baik, masuk kita ke zodiak ya. Ada zodiak Virgo di sana, Leo hadir, Aries hadir, kemudian Libra hadir, Libra lagi. Kemudian ada Capricorn di sini, Aquarius hadir, Sagittarius hadir, Aquarius lagi, Capricorn di sini, Pisces di sini, Taurus, kemudian Capricorn lagi, dan kemudian di situ ada energi dari Scorpio. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.